warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulianti dengan NIM P101222014. Baik, dalam video kali ini saya akan memberikan informasi terkait apa sih itu kekurangan vitamin A. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Baik, teman-teman bisa lihat slide di samping ini. Pada slide di samping ini, saya akan menjelaskan apa sih itu vitamin A. Vitamin A adalah salah satu zat esensial yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh manusia. Untuk memperolehnya harus diambil dari sumber di luar tubuh, terutama dari sumber alam seperti bahan sereal, umbi, biji-bijian, sayuran, buah-buahan, hewani, dan bahan-bahan olahan lainnya. Jadi, vitamin A tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh manusia karena merupakan zat yang esensial, yang berarti tubuh manusia tidak memiliki kemampuan untuk mensintesisnya dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Vitamin A adalah nutrisi penting yang baik diperlukan untuk berbagai fungsi tubuh. Kita harus mendapatkan vitamin A melalui makanan kita atau dari sumber utama vitamin A seperti wortel, bayam, ubi jalar, hati hewan, dan produk-produk susu. Ketika kita makan makanan ini, tubuh akan mengambil vitamin A dari makanan tersebut dan menggunakannya untuk berbagai proses biologis yang penting. Selanjutnya ada fungsi vitamin A. Vitamin A atau dikenal juga dengan nama retinol ini berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama pada organ mata. Selain itu, vitamin ini juga bermanfaat untuk mempertahankan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit, mendukung perkembangan janin, serta memelihara pertumbuhan gigi dan tulang, serta mencegah rabun senja. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa vitamin A ini memiliki banyak berbagai fungsi, terutama pada organ mata. Pada organ mata ini, kita berfokus pada penglihatan, yang dimana vitamin A ini sangat penting untuk penglihatan normal. Vitamin A ini membantu menjaga kesehatan kornea mata, memastikan adaptasi mata terhadap cahaya, dan berperan dalam pembentukan pigmen visual yang diperlukan untuk melihat dalam cahaya redup. Selanjutnya, vitamin A ini juga berfungsi sebagai mempertahankan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan kulit, yang dimana vitamin A ini mendukung sistem kekebalan tubuh dan memperkuat selaput lendir dan menjaga integritas kulit, yang merupakan pertahanan utama terhadap infeksi. Selanjutnya, vitamin A ini juga membantu menjaga kesehatan kulit dengan beberapa dalam pembentukan dan perbaikan jaringan kulit. Hal ini membantu untuk mencegah masalah kulit seperti jerawat, keratinisasi yang berlebihan. Selanjutnya, vitamin A ini juga mendukung perkembangan dan memelihara pertumbuhan gigi dan tulang. Jadi, selama masa pertumbuhan ini, vitamin A mendukung perkembangan tulang yang sehat dan perkembangan sel-sel tubuh lainnya. Ini juga penting selama masa kehamilan untuk perkembangan janin yang sehat. Berikutnya yaitu ada sumber vitamin A. Nah, jadi bisa kita lihat di slide ini, makanan yang mengandung vitamin A bisa diperoleh dari produk hewani dan nabati. Sumber vitamin A yang diperoleh dari produk hewani disebut retinoid, sedangkan yang berasal dari produk nabati disebut karotinoid. Nah, jadi untuk golongan retinoid atau sumber vitamin yang berasal dari hewani itu terdiri dari hati sapi, ikan salmon, keju, udang, susu, telur, dan masih banyak lagi. Nah, jadi dapat kita lihat di sini bahwa sapi menempati ranking 1 dalam kandungan vitamin A yang paling banyak. Setiap 100 gram hati sapi memiliki lebih dari 4000 retinol activity equivalent atau sebutan untuk unit pengukuran vitamin A. Sementara itu, sumber vitamin A yang berasal dari produk nabati atau dikenal dengan golongan karotenoid atau
Beta karotin adalah wortel, ubi jalar, sawi, brokoli, paprika merah, mangga, dan masih banyak lagi. Beta karotin adalah zat pada tanaman yang dengan cepat diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Biasanya sayuran atau buah-buahan yang mengandung beta karotin ini memiliki warna-warna yang cerah seperti warna kuning, warna merah, orange, atau hijau. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dan dampak kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan masalah kesehatan tertentu apabila berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Berikut adalah ciri-ciri dan dampak yang akan terjadi apabila kita kekurangan vitamin A. Yang pertama, gangguan pada mata. Kurangnya vitamin A dapat menyebabkan gangguan pada mata. Masalah penglihatan ini dapat dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Gangguan mata akibat defisiensi vitamin A biasanya ditandai dengan ekseroptalmia yang terjadi ketika retinol plasma menurun dan kekurangan vitamin A di mata. Ekseroptalmia ini dapat menyebabkan mata menjadi kering, kekurangan air mata, hingga rabun senja atau kesulitan melihat cahaya di tempat redup. Yang kedua itu ada kulit kering. Tak hanya untuk mata, vitamin A dapat membantu regenerasi kulit dan mencegah peradangan. Kurangnya asupan vitamin A ini dapat menyebabkan efek keratinisasi pada kulit dan selaput lendir. Terus yang ketiga itu ada gangguan pertumbuhan pada janin dan anak. Vitamin A adalah salah satu nutrisi yang berperan penting bagi ibu hamil dan janin saat dalam kandungan, yaitu mendukung perkembangan organ dan kerangka janin, sehingga kekurangan vitamin ini bisa mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan pada janin. Yang keempat itu ada daya tahan tubuh menurun akibat kekurangan vitamin A. Akibat kekurangan vitamin A dapat membuat tubuh lebih rentan terserang penyakit. Pasalnya, vitamin A ini dapat membantu menjaga sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Menurunnya daya tahan tubuh inilah yang dapat menyebabkan tubuh lebih rentan terserang infeksi virus atau bakteri dan menimbulkan beberapa kondisi seperti nyeri dada, sakit tenggorokan, infeksi saluran pernapasan. Yang kelima ada meningkatkan resiko kanker. Nah, jadi kekurangan vitamin A ini dapat meningkatkan adanya resiko kanker. Ada salah satu penelitian yang menyebutkan bahwa kurangnya kadar vitamin A dalam tubuh beresiko memicu pertumbuhan sel-sel kanker. Selanjutnya yaitu ada data dari kekurangan vitamin A. Nah, pada slide di samping ini kita bisa melihat bahwa defisiensi vitamin A adalah salah satu penyebab kebutaan tertinggi di dunia dengan estimasi 250.000 sampai 500.000 anak mengalami kebutaan setiap tahun. Defisiensi vitamin A berkaitan dengan morbiditas dan mortalitas serta menyebabkan 2% kematian pada anak di bawah usia 5 tahun. Nah, yang dimaksud dari pernyataan data tersebut adalah bahwa penyebab kebutaan tertinggi disebabkan oleh defisiensi vitamin A, di mana defisiensi vitamin A adalah merupakan salah satu penyebab utama tingginya kasus kebutaan di seluruh dunia. Nah, hal ini berarti bahwa banyak orang, terutama anak-anak, yang kehilangan kemampuan penglihatan mereka karena kekurangan vitamin A.
estimasi 250.000 sampai 500.000 anak mengalami kebutaan akibat defisiensi ini setiap tahun, menunjukkan dampak serius dari kondisi ini terhadap penglihatan anak-anak di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu ada kelebihan vitamin A. Nah, jadi apa yang akan terjadi apabila kita kelebihan vitamin A? Akibat kelebihan vitamin A juga bisa menimbulkan sejumlah komplikasi seperti penipisan tulang atau tulang menjadi lebih rapuh, gangguan saraf, hingga kerusakan pada hati. Nah, jika terjadi pada ibu hamil, kelebihan vitamin A ini dapat meningkatkan resiko terjadinya cacat bawaan lahir pada janin. Nah, jadi vitamin A ini sangat penting diperlukan oleh tubuh untuk berbagai fungsi, termasuk kesehatan mata, pertumbuhan jaringan, sistem kekebalan tubuh, dan fungsi reproduksi. Namun, seperti halnya dengan banyak nutrisi, konsumsi berlebihan vitamin A dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan yang serius. Beberapa komplikasi kesehatan yang serius dapat menyebabkan terjadinya penipisan tulang atau tulang yang lebih rapuh. Nah, jadi kelebihan vitamin A ini dapat mengganggu keseimbangan antara pembentukan sel-sel tulang dan penghancurannya, yang dapat menyebabkan penipisan tulang atau peningkatan kerapuhan tulang. Hal ini dapat meningkatkan resiko fraktur tulang. Selanjutnya dapat mengakibatkan gangguan saraf. Nah, jadi pada gangguan saraf ini kelebihan vitamin A juga dapat memengaruhi sistem saraf, menyebabkan gejala seperti sakit kepala, kebingungan, dan bahkan gangguan keseimbangan. Nah, selanjutnya kita masuk pada tabel AKG. Nah, pada tabel AKG ini menunjukkan asupan vitamin A yang harus kita konsumsi dalam sehari. Nah, di sini ada berbagai kelompok umur dari bayi sampai dengan pada ibu hamil. Nah, pada bayi itu sendiri, usia 0 sampai 5 bulan, teman-teman bisa lihat pada slide di samping. Untuk vitamin A-nya itu harus mengkonsumsi 375 Re atau retinol ekuivalen vitamin A. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan asupan vitamin A ini itu bisa diperoleh dari ASI saja. Untuk bayi usia 0 sampai 5 bulan bisa diperoleh dari ASI atau fokus pada ASI saja karena ASI memang mengandung zat gizi yang lengkap. Nah, selanjutnya di sini juga ada kelompok laki-laki. Untuk laki-laki saya berikan contoh, misalnya ada anak atau teman kita yang usianya ada di 17 tahun. Berarti kita lihat ukuran umur pada di 16 atau 18 tahun ya. Untuk itu dia harus mengkonsumsi vitamin A-nya dalam sehari itu 700 Re atau retinol ekuivalen. Nah, selanjutnya di sini juga ada kelompok perempuan. Contohnya misalnya saya berada pada umur 20 tahun. Nah, pada umur 20 tahun ini kita lihat klasifikasinya pada tabel yang saya bagikan. Saya berada pada klasifikasi umur 10 sampai 80 tahun. Itu umur saya ada 20 tahun. Jadi konsumsi atau asupan vitamin A yang harus saya peroleh dalam sehari itu harus 600 Re atau retinol ekuivalen. Nah, selanjutnya itu pada ibu hamil yang berada pada trimester 1 sampai 3 itu dia harus mengkonsumsi asupan atau vitamin A-nya 300 Re atau retinol ekuivalen dalam seharinya. Berikutnya yaitu upaya pencegahan kekurangan vitamin A. Nah, jadi pencegahan kekurangan vitamin A dapat dilakukan dengan cara makan makanan yang bergizi, seimbang, dan sumber vitamin A baik dari protein hewani seperti ikan, daging ayam, telur, daging sapi, hati, dan contoh sayurannya itu seperti bayam, daun kelor,
wortel, dan lain-lain, serta buah dan minuman suplemen kapsul vitamin A yang dapat diperoleh secara gratis di puskesmas. Nah, jadi di sini pencegahan kekurangan vitamin A ini melibatkan berbagai upaya untuk memastikan tubuh mendapatkan cukup vitamin A dengan cara makan makanan bergizi seimbang. Hal ini adalah langkah pertama yang penting dalam mencegah kekurangan vitamin A. Makanan bergizi seimbang termasuk berbagai jenis makanan yang menyediakan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh termasuk vitamin A. Nah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kekurangan vitamin A. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.